Saksikan Money Talk bersama saya Sinta Zahara. Di episode Money Talk kali ini, kami akan membahas perkembangan bisnis dan konsolidasi di perbankan terutama di BPD. Serta outlook bisnis perbankan di era bunga tinggi yang diharapkan dapat segera berakhir. Dan untuk itu saat ini telah hadir secara eksklusif bersama kami Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bapak Dian Edianare. Halo Bapak, bagaimana kabarnya Pak Dian? Kabar baik, Bu Sinta. Gimana kabarnya juga? Kabarnya baik juga Pak Dian. Pak, ada beberapa yang ingin kami tanyakan, terutama evaluasi Bapak terhadap upaya dan juga rencana pemenuhan ketentuan modal inti minimum di bank, terutama ada 12 BPD ya Pak, yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum Pak. Oke. Baik, Bu Sinta, mungkin saya jelaskan secara umum dulu nih. Sebetulnya KUB itu ditujukan untuk apa ya? Ini jadi kelompok usaha bank ini saya kira merupakan salah satu cara sebetulnya untuk mengatasi persoalan permodalan yang dihadapi oleh BPD di seluruh tanah air ini. Nah, ini memang kebanyakan BPD itu sudah memenuhi ketentuan modal inti minimum 3 triliun ya. Dan seperti yang tadi dikatakan Bu Sinta tadi, ada 12 yang tercatat belum memenuhi ketentuan modal inti minimum. Nah, mungkin perkembangan terakhir itu adalah yang 2 itu sebetulnya sudah dikatakan sudah memenuhi modal inti minimumnya. Ini dengan store sendiri. Nah, ini jadi Pemdanya itu sebagai pemegang sahamnya itu sudah bisa memenuhi ketentuan 3 triliunnya. Itu. Jadi tanpa ada KUB sebetulnya. Nah, yang 2 ini sekarang sebagai suatu contoh itu justru KUB-nya itu sudah berjalan. Jadi sudah beroperasi. Nah, yang sisanya yang 8 itu berarti masih dalam proses. Tapi itu sudah dipastikan bahwa prosesnya itu sudah berjalan ya. Jadi artinya tidak ada kendala antara BPD calon yang sebagai peserta KUB-nya maupun juga dari apa yang disebut sebagai BPD yang menjadi anchor-nya, kira-kira begitu, menjadi pengampunya lah untuk BPD itu. Dan ini 88 ini dalam proses yang berbeda-beda. Ada yang sudah juga masuk kepada kita di sini di OJK untuk mendapat izin lebih lanjut. Jadi sebetulnya secara singkat mungkin bisa dikatakan upaya kita untuk kita dan juga ini juga atas tentu saja kerjasama dengan berbagai pihak termasuk juga Kementerian Dalam Negeri untuk bagaimana membawa seluruh BPD ini kepada modal inti minimum 3 triliun itu. Sudah berhasil gitu intinya. Jadi deadline-nya kan sebenarnya akhir Desember tahun ini gitu. Nah, ternyata bahwa ini kita perkirakan bahwa paling tidak November itu sudah beres seluruhnya gitu, kira-kira begitu, Pak Sida. Baik Pak, lalu terkait dengan peluang dan juga tantangan Pak untuk melanjutkan KUB di industri perbankan. Sampai dengan saat ini bagaimana Pak? Lalu evaluasi Bapak terhadap kesiapan dari para induk KUB Pak dan juga calon induk KUB utamanya mungkin di BPD ya Pak ya? Betul. Seperti apa nih Pak? Betul. Jadi memang begini, ada upaya yang sebetulnya dikatakan upaya yang lebih sistematis dari kita untuk bagaimana mengembangkan seluruh BPD ini ya, kepada potensinya, bisa dikatakan begitu. Dan bahkan mungkin nanti kita hari Senin berencana sebetulnya melaunching apa yang kita sebut sebagai roadmap pengembangan BPD ya, roadmap pengembangan bank pembangunan daerah. Nah, ini adalah roadmap yang sebetulnya mungkin merupakan desain besarnya lah bisa dikatakan gitu untuk pengembangan KUB ke depan. Itu sudah mencakup pengembangan BPD ke depan maksud saya itu sudah mencakup KUB dan juga sebetulnya konsen kita adalah ke depan itu bagaimana potensi-potensi yang masih belum tergali nih di masing-masing daerah itu oleh BPD itu betul-betul dimanfaatkan ya. Salah satu contoh begini, kebanyakan BPD itu kan heavy-nya itu bisnisnya itu hanya yang terkait dengan apa yang kita sebut sebagai kredit konsumsi ya. Itu biasanya ke pegawai pemerintah daerah, ke pensiunan dan lain sebagainya. Nah, kurang diversifikasi produk gitu. Oleh karena itu memang potensi itu sangat besar untuk seluruh BPD itu menyalurkan kreditnya itu kepada sektor-sektor yang produktif gitu. Dan ini kan tentu perlu persiapan yang cukup matang ya sehingga karena mungkin ekspertisnya dan lain sebagainya itu harus kita tingkatkan. Dan juga sebetulnya kalau kita lihat BPD ini sendiri bisa dikatakan masih memerlukan
pengembangan lebih lanjut di berbagai sektor. Contohnya adalah pengembangan IT misalnya ya, information technology, kemudian juga masih membutuhkan pengembangan SDM lebih lanjut, kemudian juga masih memerlukan upaya-upaya yang lebih ekstra lagi dalam konteks memperbaiki governance gitu kan. Macam-macam gitu yang perlu kita lakukan. Tetapi intinya adalah roadmap itu adalah untuk memastikan bahwa BPD itu betul-betul sampai kepada potensi optimalnya kira-kira begitu. Dan ini saya mungkin bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat baik ini ya Bu Sinta, bahwa sebetulnya kalau kita lihat tantangan perekonomian kita sekarang ya, kita kan banyak sekarang sudah berbicara soal penurunan kelas menengah di Indonesia, soal pertumbuhan kredit UMKM yang melemah dan lain sebagainya. Di desain kita sebetulnya BPD dan BPR yang satu lagi itu Bank Peridatan Rakyat, itu sebetulnya dua jenis bank ini tuh adalah bagian strategis pengembangan yang akan dilakukan OJK ke depan. Jadi artinya BPD ini dan juga juga BPR ini betul-betul nanti akan bisa mengcapture sebetulnya UMKM secara lebih baik nih. Jadi motor penggerak juga. Betul, ya, Pak? motor penggerak juga karena kan lebih dari 60% produk domestik bruto kita itu kan diisinya oleh sebetulnya kan ini produknya produk UMKM bisa dikatakan begitu. Terus kalau tenaga kerja lebih dari 90% itu tenaga kerja dari UMKM. Nah, oleh karena itu memang kita akan betul-betul melihat ke depan bagaimana performance Bank Pembangunan Daerah ini dan juga BPR ini dalam konteks melayani, bisa dikatakan begitu, UMKM ini yang sebetulnya sangat penting untuk pengembangan kelas menengah di Indonesia. Nah, ini tentu potensinya sangat besar seperti tadi karena kan ini mungkin UMKM ini sangat luar biasa. Besarnya mungkin lebih dari 90% lebih lah paling tidak ya. Usaha kita itu memang UMKM gitu. Nah, jadi dengan demikian nanti kita akan lihat bagaimana kontribusi BPD ini maupun BPR ke depannya di masing-masing daerah itu. Nah, ini sangat penting sebetulnya karena sebetulnya potensi dari UMKM itu belum sampai kepada optimalnya gitu bisa dikatakan. Jadi sekarang itu pencapaian kredit UMKM itu yang ditargetkan 30% itu belum tercapai. Jadi masih ada upaya-upaya ekstra yang perlu kita lakukan. Dan ini juga sejalan sebetulnya dengan rencana kita nih untuk mengeluarkan POJK yang terkait dengan UMKM ya, kemudahan kredit UMKM yang mungkin tidak lama lagi akan dikeluarkan oleh OJK. Ini adalah sebagai bagian dari concern kita sebetulnya untuk bagaimana pengembangan ekonomi kita ke depan khususnya di UMKM. Kira-kira gitu Bu Sinta. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak, terkait dengan arahan Bapak kepada para bankir ya Pak ya, betul. baik yang tergabung di KUB dan juga yang tetap beroperasional sendiri untuk bisa mengembangkan atau terkait dengan perkembangan bisnis dan juga peningkatan kontribusi Pak dalam mendorong ekonomi daerah dan juga tentunya nasional Pak, seperti apa Pak? Betul. Nah, salah satu poin yang penting ya, ini Bu Sinta ya, dan yang perlu kita perhatikan dalam konteks bagaimana mengembangkan perekonomian kita secara menyeluruh seluruh Indonesia itu sebetulnya adalah bagaimana potensi di masing-masing daerah itu bisa dimanfaatkan oleh kita, dioptimalkan betul. Jadi masing-masing negara itu, masing-masing provinsi maksud saya itu, dia memiliki potensi masing-masing. Iya kan, yang sangat besar. Dan tentu BPD sebagai bank regionalnya itu seharusnya lebih memahami situasi ini. Dan seharusnya justru yang potensi-potensi ini mereka capture lebih duluan dibandingkan dengan bank umum nasional yang sifatnya nasional ya. Nah, ini adalah salah satu poin yang saya kira ini juga perlu diperhatikan. Yang kedua tentu adalah aspek yang paling penting juga dari suatu bisnis bank itu tentu pengelolaan risiko itu harus tetap dikedepankan dan masalah governance nih, tata kelola itu. Nah, kenapa ini harus disebut secara spesifik oleh saya kalau kita bicara soal BPD gitu ya. Karena sebetulnya ada titik-titik rawan yang seharusnya mungkin dari waktu ke waktu itu bisa semakin diperbaiki ya. Jadi memang BPD itu kan milik pemerintah daerah gitu kan, sehingga kalau intervensi pemerintah daerah itu kepada BPD itu positif, tentu ini welcome ya. Nah, tetapi kalau negatif, misalnya menimbulkan hal-hal yang bisa melanggar governance, ini bisa menimbulkan persoalan gitu. Nah, tapi saya menangkap bahwa memang semangat para kepala daerah untuk mengembangkan BPD-nya secara profesional itu sudah semakin besar ya.
Dan ini sejalan juga dengan POJK kita yang kita keluarkan, POJK nomor 17 tahun 2023 itu terkait dengan tata kelola bank, itu juga sudah menyebutkan sebetulnya. Ini juga termasuk ke BPD tentu saja, termasuk ke pemerintah daerah yang memiliki bank, bahwa memang mengelola bank itu harus betul memiliki, dan mengelola bank itu memang harus dilakukan secara profesional betul. Nah, tentu manfaat yang didapat itu sangat luar biasa. Artinya juga kita melihat beberapa BPD itu kan betul-betul besar gitu kan, dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan kepada pendapatan asli daerah. Oleh karena itu memang ini yang harus dijaga. Jadi memang di setiap daerah itu kemudian betul-betul pemerintah daerah itu sebagai pemilik itu betul-betul mendorong profesionalisme dari BPD. Jadi artinya orang yang dipilih untuk menjadi pengurus misalnya, menjadi direksi, menjadi komisaris itu harus betul-betul yang profesional gitu ya, jangan tidak profesional maksud saya itu. Nah ini karena kalau kita tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tadi, nah tentu saja potensi-potensi yang ada, potensi bisnis tentu saja yang bank itu yang ada itu kemudian tidak bisa optimal dilakukan. Nah ini kalau sudah tidak optimal, nah tentu jangan berharap banyak gitu ya, karena kan begini sebetulnya sebetulnya ini sejarahnya panjang kalau BPD itu kan dulu cita-citanya udah puluhan tahun yang lalu itu untuk menjadi yang disebut sebagai regional champion. Jadi secara regional itu bank ini akan dominan sebetulnya, seharusnya akan dominan. Ya, tapi kan itu belum terwujud gitu. Kenapa belum terwujudnya? Seperti tadi yang saya bilang, memang profesionalisme itu harus semakin hari semakin diperbaiki gitu. Dan itu menuntut pemilik, pemerintah daerah dan juga manajemen untuk bekerja sama secara lebih profesional ya, gitu. Kira-kira gitu Bu Sinta. Baik, lalu selanjutnya Pak, bagaimana ekspektasi Bapak terhadap daya saing BPD ya Pak ya, dibandingkan dengan perbankan konvensional lainnya dengan berbagai fondasi yang saat ini tengah dicanangkan. Mungkin kalau dilihat ya Pak, ini dari aspek penguatan modal inti, konsolidasi juga, hingga terkait rencana OJK untuk mengonsolidasikan BPR, BPRS milik Pemda untuk berada di bawah naungan BPD Pak untuk kedepannya. Bagaimana tanggapan Anda Pak kali ini? Jadi gini, pertama terkait dengan BPD sendiri itu memang kita ke depannya itu sebagaimana saya sebutkan barusan, memang itu kita harapkan betul-betul menjadi bank regional yang sangat kompetitif, bisa dikatakan begitu. Kenapa harus sangat kompetitif? Karena memang sebetulnya mereka itu memiliki kemampuan yang melebihi bank-bank pada umumnya dalam konteks penguasaan daerah, penguasaan knowledge daerah, penguasaan potensi daerah dan lain sebagainya. Nah, ini optimalisasi itu harus dilakukan nih terhadap kekhususan BPD ini. Nah, yang terkait dengan BPR nih, BPR yang dimiliki pemerintah daerah, memang satu poin yang sangat penting adalah memang pemerintah daerah ini kabupaten-kabupaten itu tidak lagi sebetulnya kita harapkan memiliki lagi BPR gitu. Jadi BPR itu di dalam satu provinsi itu nanti hanya akan satu BPR yang dikuasai yang dimiliki oleh BPD. Jadi kepemilikan pemerintah daerah itu melalui BPD. Nah, supaya nanti itu untuk memastikan beberapa hal sebetulnya bahwa memang aspek-aspek pengembangan BPR itu sendiri memang tidak terganggu gitu ya. Nah, BPR ini bisa dikatakan sebetulnya di pangsa pasarnya sendiri itu kan sangat diperlukan. Dan itulah sebabnya kenapa kita menaruh perhatian yang besar terhadap masalah ini. Nah, penyatuan BPR tadi di bawah BPD ini sebetulnya akan membantu bukan semata-mata masalah governance ya, tetapi juga terkait dengan bagaimana di dalam konteks kerjasama yang positif antara Bank Pembangunan Daerah dengan BPR yang dimilikinya. Nah, jadi nanti BPR juga boleh punya cabang di mana-mana gitu kan. Nah, tentu kerjasama antara BPD dengan BPR itu ini sinergi yang sangat positif, terutama untuk menjangkau kalangan-kalangan kelas menengah ke bawah gitu ya, bisa dikatakan begitu di berbagai tempat. Kalau kredit mungkin kredit mikro, kecil, menengah itu kemudian tercover. Nah, jadi malah memudahkan pengembangan BPD lebih lanjut sebetulnya di pasar-pasar tertentu yang BPD tidak bisa masuk gitu. Nah, ini kemudian kalau ada masalah gitu yang terkait dengan BPR itu dengan mudah bisa diselesaikan, karena kalau misalnya pemerintah daerah yang memiliki itu kan kalau ada misalnya keperluan store modal tambahan, ya itu kan harus ada proses politik tentu saja kan, persetujuan DPRD dan lain sebagainya. Tapi kalau dimiliki oleh BPD ini dengan cepat akan diselesaikan gitu. Nah, ini sehingga memang kedepannya itu
BPD itu profesional, BPR yang di bawah naungan BPD masing-masing itu juga akan semakin profesional juga. Nah, ini merupakan satu kekuatan yang tadi saya sampaikan bahwa memang concern kita itu sekarang bagaimana mengembangkan ini nih sebagai ujung tanduknya lah BPD dengan BPR itu kemudian bisa berperan optimal membangkitkan perekonomian daerah, which is very important gitu, kira-kira begitu Bu Sinta. Baik, terima kasih banyak Pak Dian untuk diskusinya pada hari ini Pak. Salam sehat dan sukses selalu untuk Bapak dan juga tim OJK, sukses selalu. Sama-sama, terima kasih Sinta. Ya pemirsa, dengan demikian inilah akhir sesi dialog kami bersama dengan Dian Edenare, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK. Demikian dari Jakarta, saya Sinta Zahra dan seluruh tim yang bertugas CNBC Indonesia Beyond Business.